di situ juga harapannya saya bisa segera melahirkan. Ternyata di usia kandungan 41 minggu saya masih tetap harus kontrol kandungan ke dokter. Halo, assalamualaikum, welcome to Cerita Nasa Channel. Kembali lagi bersama saya Mama Asi di channelnya Cerita Nasa. Udah lama banget saya nggak bikin video karena kemarin fokus untuk kelahiran anak ketiga saya yang alhamdulillah bisa terlaksana sekitar 1 bulan yang lalu dengan persalinan normal VBAC. Setelah anak yang pertama Caesar, anak yang kedua normal, dan alhamdulillah yang ketiga juga normal. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan proses kelahiran anak ketiga yang lagi-lagi melewati HPL bahkan lebih lama dibandingkan Saka yang pada waktu itu lahirnya 41 minggu. Selain itu, di situasi kondisi yang saat ini ada di Indonesia dan hampir di banyak negara juga tentang virus, kami juga mempertimbangkan untuk melahirkan di tempat yang aman, nyaman, juga menurut kami bisa membantu kami karena proses persalinan kami yang ketiga ini ditemani juga oleh anak-anak saya yang 2 itu Inara dan Saka. Jadi saya memastikan untuk memilih tempat yang bisa membawa mereka mengikuti persalinan anak ketiga saya dan juga suami. Nah, banyak banget yang nanya di mana saya lahiran, kemudian ada yang nanya juga kontaknya dan harganya dan lain sebagainya. Nanti saya akan info di akhir video, jadi teman-teman tonton dulu sampai akhir ya. Sebelum saya mulai, saya minta teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel Cerita Nasa, like, kemudian kalau ada yang mau di-sharing bisa komen, dan juga di-share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sedang menanti kelahiran anaknya. Oke teman-teman, jadi lagi-lagi melewati HPL. Anak saya yang ketiga ini lahir di usia kandungan 41 minggu lewat 2 hari. Saya sempat bikin video sebelum video ini, apakah perlu melakukan kontrol ke dokter di masa pandemi seperti sekarang. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan kontrol di akhir-akhir kehamilan itu dari mulai usia 39 minggu. Kemudian harapannya sudah lahir anak saya tapi belum. Jadi saya masih tetap kontrol di usia kandungan 40 minggu. Nah, di situ juga harapannya saya bisa segera melahirkan. Ternyata di usia kandungan 41 minggu saya masih tetap harus kontrol kandungan ke dokter. Nah, sebenarnya saya sudah mengalami kontraksi palsu itu 2 minggu sebelum hari H. Setiap malam saya ngerasain kontraksi palsu intens banget, setiap dari jam 10 malam bisa sampai jam 3 pagi, tapi setelah itu hilang. Itu bener-bener kadang bikin saya aduh kok nggak lanjut sih kontraksinya. Kontraksi palsunya sering banget tapi tidak dirasa. Saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, menjaga anak-anak, mengasuh anak-anak, memasak, beres-beres rumah seperti biasanya. Yang saya lakukan adalah olahraga, senam, yoga, dan juga jalan pagi. Itu yang saya lakukan. Nah, sebenarnya saya mulai menyadari bahwa walaupun pernah punya pengalaman melahirkan lewat HPL, ternyata tetap saja ketika melewati HPL saya tetap galau, tetap was-was, excited juga karena akan segera melahirkan, otomatis seminggu 2 minggu kemudian akan tetap segera melahirkan. Tapi tetap perasaan itu ada, sehingga hal yang perlu kita lakukan ketika melewati HPL adalah tetap rileks, ambil nafas, kemudian lakukan kegiatan yang menyenangkan,
boleh baca buku, nonton, atau apapun yang disenangi. Kemudian tetap olahraga, tetap berkegiatan seperti biasanya. Lalu kalau butuh cerita, ceritakanlah kepada orang terdekat Anda, misalkan suami. Kalau saya ke suami cerita kalau misalkan lagi galau, lagi butuh perhatian, atau lagi butuh dimaklumi, seperti itu. Nah, di usia 41 minggu lewat 1 hari, saya melakukan kontrol ke dokter di klinik. Kemudian di sana dicek kondisi janin yang ada dalam kandungan saya. Di situ ternyata kandungan kandungan saya, air ketubannya itu sudah mulai berkurang. Dimana yang normalnya itu di angka 8, ketuban saya sudah di angka 6. Kemudian ketika dicek plasentanya juga sudah sedikit mengalami pengapuran. Yang namanya kita ya, ketika mendengar itu udah mulai deg-degan gitu, aduh pengennya cepet lahir. Kemudian dokter juga sudah mulai menimbang, menghitung. Baru kali itu sih saya ngeliat dokternya juga mulai agak lama untuk berpikir, hingga akhirnya memutuskan bahwa oke, ditunggu sampai 42 minggu. Anak ini semoga bisa segera lahir, ditunggu sampai seminggu kemudian, dan saya juga diharapkan kontrol 4 hari kemudiannya. Di dokter juga ketika 41 minggu lewat 1 hari, dimana saya kontrol itu, saya dicek bukaan. Jadi ternyata sudah ada pembukaan 1, tapi memang belum intens banget, saya juga belum kerasa, karena mungkin udah pernah pengalaman kontraksi baru 2 tahun yang lalu, kurang 2 tahun yang lalu. Jadi saya menganggap setiap ada kontraksi itu ya udah cuekin aja gitu, walaupun kontraksi palsu, santai-santai aja, tetap berkegiatan. Makanya nggak kerasa ternyata udah bukaan 1. Kemudian saya pulang dari dokter. Di perjalanan saya merasakan kontraksi yang agak intens, tapi namanya sering kontraksi palsu selama 2 minggu, saya nggak mau GR, jadi slow aja. Tetap dalam hati tuh oke, semoga ini kontraksinya terus berjalan sampai akhirnya bisa segera melahirkan. Nah, di malam itu kontraksi terus. Nah, ketika paginya menjelang subuh kayaknya udah mulai berkurang nih kontraksinya. Entah karena saya banyak bergerak atau gimana, kontraksinya nggak terlalu berasa, sehingga suami tetap pergi ke kantor. Saya persilakan untuk pergi ke kantor, dan saya mengasuh 2 anak. Semakin lama di pagi hari itu, kontraksinya udah mulai datang lagi, intens terus. Ya paling 20 menit sekali gitu. Jadi saya santai beres-beres rumah. Menjelang pukul 10, saya pengen tidur siang karena kan kurang tidur semalam sebelumnya. Jadi saya pengen tidur pagi, bukan tidur siang. Saya tidur pagi. Nah, ketika tidur pagi itu kok kontraksi yang tadinya 20 menit sekali udah jadi 10 menit, udah jadi 15 menit itu saya udah ngerasain 3 kali kontraksi dan nggak bisa tidur. Udah mulai kencang, kemudian saya langsung hubungin suami via WA, siap-siap ya kalau ada panggilan, saya bilang gitu. Baru selesai WA kayak gitu, ternyata kontraksinya makin lama makin kencang. Saya udah mulai bergerak kemudian berhenti, bergerak kemudian berhenti, which is itu udah mulai kuat gelombang cintanya, dan saya minta suami untuk segera pulang. Jam 12 siang suami datang tanpa babi bu, kita langsung berangkat ke klinik. Di perjalanan saya sudah merasakan kontraksi malah semakin cepat intensitasnya, menjadi 5 menit sekali, kemudian tiba-tiba 3 menit sekali. Menarik nafas, buang nafas, sementara anak-anak saya melihat ibunya kenapa, tapi mereka mengerti karena sebelumnya sudah saya informasikan kalau nanti mamahnya akan melahirkan dan ditemani oleh mereka. Nah, di perjalanan saya telepon klinik, ternyata semua kamar penuh, tapi akan ada yang keluar selepas asar sekitar jam 3:30 sore. Dan saya tanyakan apakah saya tetap bisa cek ke sana atau enggak. Ternyata masih bisa,
dan mungkin bisa menunggu untuk kamar kosong. Sesampainya di sana, berhubung semua kamar penuh, jadi saya ditempatkan di satu ruangan tempat olahraga, tempat senam hamil. Ruangannya luas, kacanya besar, banyak mainan. Jadi menurut saya sih itu hal yang tepat ketika saya membawa 2 orang balita, sehingga mereka bisa bermain-main, bermain bola, bermain mobil-mobilan dan lain sebagainya secara bebas gitu. Oke, akhirnya saya ternyata pas dicek bukaannya udah 3, bukaan 3, alhamdulillah. Lalu saya tetap banyak gerak, main gimbal, kemudian sebisa mungkin disempatkan untuk makan, lalu minum. Semakin lama intensitas semakin tinggi, anak-anak juga mulai ramai. Namanya bawa anak ya, pasti mereka ada nangisnya, ada rebutan mainannya dan lain sebagainya, itu akan terjadi drama. Tapi saya pun sudah mengantisipasi diri saya untuk bisa menenangkan diri walaupun anak-anak berisik banget gitu. Ada satu momen dimana ketika saya sudah tidak kuat dengan suara bising anak-anak, apalagi ada sedikit percekcokan antara suami saya dengan anak saya, sehingga saya sedikit mengeluarkan suara untuk supaya mereka diam, tidak berisik gitu. Namanya itu kontraksi ya, jadinya emosi, sedikit emosi, tapi saya langsung sadar bahwa itu tidak baik. Ketika kontraksi, kalau misalkan pikiran sudah macam-macam, itu takutnya kitanya lelah sendiri. Jadi ketika saya mengeluarkan pendapat saya supaya mereka nggak berisik, akhirnya saya kembali fokus pada diri saya, menarik nafas lebih tenang. Saya mendengarkan seperti halnya kehamilan sebelumnya, saya mendengarkan hitungan kontraksi dari bidan kita, sambil di situ ada suara bidanesinya untuk relaksasi. Nah, setelah saya pakai headset, kemudian saya dengarkan, mulai nyaman, mulai tenang, kemudian saya menarik nafas dengan tanpa bersuara, jadinya enak banget. Kemudian akhirnya jam 4 sore dicek bukaan itu udah bukaan 4. Alhamdulillah udah bukaan 4. Lalu semakin karena ini udah kehamilan, mau melahirkan yang kedua kalinya secara normal, ternyata ketika jam setengah 6 saya dicek bukaan lagi udah bukaan 9. Cepet banget. Kemudian jam 7 malam, alhamdulillah anak saya lahir. Catatan untuk teman-teman semua, kalau misalkan bukaan belum lengkap, jangan sekali-sekali mengedan. Karena untuk Saka dari bukaan 8 saya udah ngeden. Jadinya ketika proses lahiran ngeden yang seharusnya itu lama banget, take time sampai 2 jam kalau nggak salah. Nah, kalau untuk Satya, anak ketiga saya tahan gak mengedan ketika bukaan sudah lengkap, sudah benar-benar terasa ingin melahirkan, baru deh saya ngeden, dan itu hanya memakan waktu sebentar saja. Kalau nggak salah 15 menit anak saya udah lahir, alhamdulillah. Seperti itu teman-teman cerita saya kelahiran anak ketiga. Nanti saya juga pengen sharing tentang bagaimana caranya berdamai ketika merasakan kontraksi, karena itu seperti pengalaman spiritual bagi saya, dimana saya lebih bisa mengontrol dan mengendalikan diri sendiri, juga berpikir positif terhadap lingkungan, terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke, sesuai dengan janji saya tadi di awal, saya akan informasikan saya itu lahiran di klinik Tembuni Birth Center, dimana itu adalah kliniknya Dr. Ridwan yang praktek di KMC. Baru buka sekitar bulan Maret 2020. Jadi alhamdulillah berjodoh untuk kelahiran di sana. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Tembuni, bisa cek atau follow IG-nya di @lahir_di_tembuni. Di situ teman-teman bisa tahu bagaimana
kondisi kliniknya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung tanyakan di sana. Kemudian apalagi tadi, oh ya, alamatnya itu di Kemang Timur. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau ingin tahu tentang klinik Tembuni, bisa follow IG-nya yang tadi saya sebutkan ya. Karena banyak banget yang nanya, makanya saya sharing di sini. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share pengalaman saya ini untuk teman-teman yang juga sedang mengalami hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.